Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Bapak Ibu serta kawan-kawan yang belum subscribe, silakan di subscribe channel saya. Semoga video ataupun file yang saya berikan bermanfaat, berguna, menambah referensi pengetahuan bagi Bapak Ibu serta kawan-kawan. Kali ini saya tidak membahas materi, lebih kepada tips dan trik untuk beberapa hal. Di antaranya, ya barangkali saya secara pribadi tidak terfokus kepada pretest. Bapak Ibu bisa lihat di sini nilai pretest. Bapak Ibu bisa lihat, satu pun tidak ada saya yang mendapat atau tuntas 70 atau KKM. Tidak ada. Semua di bawah 70. Ini asli saya mengerjakan sendiri. Nah, sebenarnya bisa saja kalau saya menggunakan soal yang saya dapat itu bisa saya 100. Tapi tentu aneh. Di awal 100, di akhir kayaknya sepertinya nggak mungkin 100. Nah, jadi itu perlu Bapak Ibu pahami. Jangan terlalu tamak terhadap nilai. Karena pretest bukan tujuan. Nah, ini hanya sebagai sampel saja. Nah, inti daripada semuanya tentu tetap yang termasuk dihitung sebagai nilai. Nah, jika di sini ada resume, bisa dilihat sini 30%, diskusi 20%, formatif hanya 10%. Sedangkan TAM atau tes akhir modul 40%. Bapak Ibu bisa lihat nilai-nilai saya. Itu bervariasi. Nah, bahkan di akidah akhlak apa ada salah satu, di sini bisa dilihat di tes formatif. Nah, ini akidah akhlak saya 260. Nah, hanya saja ada 101. Nah, nilai saya tuntas 75. Bayangkan, tes formatif saya tidak ada yang tinggi Bapak Ibu. Nah, di sini aneh juga. Semuanya 75. Jadi hanya ini saja, Quran hadis lumayan 90. Hanya Al-Quran hadis saja yang tinggi. Nah, di TAM-nya juga di nilai akhir, di TAM-nya rata-rata memang 90 di TAM. Bahkan ini 75. Nah, namun totalnya di 80. Nah, jadi saya tidak terlalu mempedulikan nilai. Walaupun motivasinya tinggi. Nah, dosen membantu di resume dan diskusi. Bapak Ibu bisa lihat nilai resume dan diskusi rata-rata 90, bahkan 95. Padahal resume yang saya buat ya yang Bapak Ibu download itu tanpa satupun memakai peta konsep. Nah, karena ribet membuat peta konsep itu. Bukan kita tidak tahu. Kawan-kawan itu dia biasanya membuat satu, dah tinggal ganti poin-poinnya, itu saja. Saya kurang kalau peta konsep. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya ini Bapak Ibu bisa lihat, walaupun kami di gelombang pertama sudah mengakses 10 modul, dengan buktinya kan tentu ini. Sudah kami mengikuti resume, sudah mengupload semua diskusi, tes formatif, dan TAM-nya. Namun ketika Bapak Ibu pada gelombang kedua sudah masuk, kami tidak bisa lagi mengakses. Bisa lihat di sini, kami tidak bisa mengklik modul fikih. Nah, kami hanya bisa mengklik sesuai dengan modul yang Bapak Ibu sudah laksanakan atau jalani. Nah, 2 modul ini.
Begitu juga modul-modul di bawah belum terbuka. Nah, karena Bapak Ibu sedang melaksanakan pada gelombang kedua. Jadi seperti itu. Nah, hal yang berikutnya yaitu perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Bapak Ibu melaksanakan tes formatif maupun tes akhir modul, ada barangkali beberapa tips atau trik atau cara-cara khusus untuk tidak tidak mengganggu atau tidak gagal dalam arti melaksanakan tes formatif. Di antaranya tentu saya sangat menyarankan Bapak Ibu serta kawan-kawan menggunakan laptop. Saya sangat menyarankan menggunakan laptop. Jangan menggunakan HP. HP Bapak Ibu bisa sebagai penunjang. Jadi ada rahasia tersendiri jika menggunakan laptop. Nah, saya sendiri ketika sedang tes itu koneksi internet mati. Nah, saya biarkan saja, saya tidak tahu. Namun saya biarkan saja, biasanya seperti itu. Nah, itulah salah satu keunggulan atau kemudahan jika kita daring. Nah, ketika koneksi internet mati, saya biarkan saja. Di sini ada penjelasan yang muncul. Nah, saya biarkan saja. Namun saya langsung menghidupkan tethering WiFi dari HP atau paket sendiri. Nah, dia langsung kembali. Saya cek soalnya tidak berubah, maksudnya tidak mengulang lagi kita. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, nanti Bapak Ibu setelah sering mengotak-atik nanti akan tahu hal-hal yang memberikan kemudahan kita untuk tes, tentunya tes formatif maupun tes modul, karena juga penentu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nilai saya rendah di KB 3 dan 4. Alhamdulillah KB 1 dan 2 nilainya tuntas, namun nilai keseluruhan dari 4 KB ini tadi sudah saya sebutkan tuntas, kurang lebih 70-an. Ya seperti itu. Nah, begitu juga hal-hal yang lain. Nah, kita contohkan sehebat apa kira-kira Yahoo yang sangat luar biasa yang digunakan oleh seluruh orang di dunia, itu pun ada kelemahan. Nah, begitu juga suatu sistem ini pasti dia ada kelemahan. Nah, jika Bapak Ibu sering aktif di LMS atau space ini, nah, barangkali itulah sebagai memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan PPG tahun ini. Jika secara logika satu hari dengan tes yang rata-rata HOTS itu hal yang tidak mungkin kita semua tuntas sebenarnya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu beberapa tips dan informasi dari saya, pengalaman saya secara pribadi dalam PPG gelombang pertama. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan sebagai referensi barangkali. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.